Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ada nama David tapi ada juga Daud? Atau Gabriel tapi ada juga Jibril? Kedengarannya kan mirip banget ya, tapi seolah-olah dari dua tradisi yang beda. Nah, sekarang kita bakal bongkar misteri di balik nama-nama yang udah akrab banget di telinga kita ini. Coba deh perhatiin. Di tradisi Kristen ada David, di Islam ada Daud, ada Michael, ada juga Mikael. Polanya tuh sama terus. Kok bisa mirip banget ya? Ini cuma kebetulan aja atau gimana? Dan ini bukan cuma soal nama loh. Kalau kamu ke gereja atau sinagoga, mungkin dengar ucapan Shalom Aleichem. Kalau di masjid, Assalamualaikum. Artinya, sama persis, damai besertamu. Ini jelas bukan kebetulan. Ini tuh petunjuk yang membawa kita ke satu akar keluarga yang sama. Oke, untuk mecahin misteri ini, kita harus mundur jauh ribuan tahun ke belakang buat ngelihat akar dari bahasa-bahasa ini. Jawabannya ada di konsep linguistik yang namanya rumpun bahasa. Dan konsep inilah kunci yang bakal ngebuka semua teka-teki ini. Gampangnya gini, bayangin aja ada seorang kakek, nah anak cucunya ini nyebar kemana-mana. Awalnya mereka kan satu keluarga, bahasanya ya sama, tapi lama-kelamaan logatnya berubah. Ada kata-kata baru, dan akhirnya bahasa mereka kedengaran beda, padahal akarnya ya tetap satu. Nah, inilah keluarga yang kita omongin. Bahasa Arab, bahasa Ibrani kuno, sama bahasa Aram yang dulu dipakai sama Nabi Isa atau Yesus, itu semua ternyata saudara sepupu. Biar lebih kebayang, ini mirip kayak bahasa Jawa sama Madura. Orang Madura bilang labeng, orang Jawa bilang lawang. Beda-beda tipis bunyinya, tapi artinya sama-sama pintu. Nah, kayak gitulah hubungan dalam rumpun bahasa Semit ini. Dan tabel ini nunjukin buktinya dengan jelas banget. Lihat deh polanya. Abraham jadi Abraham, terus jadi Ibrahim. Daud jadi David, terus Daud. Gabriel jadi Gabriel, lalu Jibril. Ini bukan cuma beberapa nama loh, polanya berlaku buat puluhan nama lain. Jadi ini bukti kalau kita sebenarnya lagi ngelihat satu akar sejarah yang sama, yang cuma diucapin dengan logat yang beda seiring berjalannya waktu. Oke, jadi misteri nama-nama yang mirip tadi udah kejawab ya. Tapi ini malah ngebuka pertanyaan baru yang jauh lebih dalam. Kalau mereka semua dari akar yang sama, terus apa yang terjadi sama bahasa-bahasa suci ini selama ribuan tahun? Nasib mereka sama semua atau beda-beda? Yuk kita telusuri perjalanannya. Jadi gini, sejarah bahasa itu nunjukin sebuah pola yang menarik. Pola tentang gimana sebuah bahasa bisa berubah atau bahkan hilang sama sekali. Kita mulai dari Yunani Koine. Dulu ini bahasa internasional, bahasa yang dipakai buat nulis perjanjian baru. Tapi sekarang hampir nggak ada yang pakai buat ngobrol sehari-hari. Bahasanya masih ada sih, tapi cuma di dalam gereja sebagai bahasa ritual keagamaan. Lanjut kita lihat nasib bahasa Ibrani kuno. Selama berabad-abad, bahasa ini sebenarnya udah mati sebagai bahasa percakapan. Cuma bertahan di tulisan-tulisan suci. Nah, bahasa Ibrani yang kita tahu ada di Israel sekarang, itu adalah hasil proyek besar-besaran di abad ke-19 buat ngebangkitin lagi bahasa itu. Jadi itu versi modern, bukan bahasa yang sama persis kayak zaman Nabi Musa. Dan pola ini nggak cuma terjadi di luar negeri. Di sini juga ada. Lihat aja bahasa Jawa kuno zaman Majapahit. Dulu kan megah banget tuh. Sekarang, kebanyakan orang Jawa modern nggak bakal ngerti kalau nggak belajar khusus. Coba aja baca Sumpah Palapa pakai teks aslinya. Pasti kerasa asing banget. Jadi kesimpulannya jelas banget. Waktu terus berjalan. Dan bahasa-bahasa suci kuno ini cenderung berubah. Nggak dipakai lagi buat ngobrol. Atau ya cuma bertahan di ritual-ritual keagamaan aja. Tapi di tengah pola sejarah yang kelihatannya konsisten ini, ada satu pengecualian yang benar-benar mencolok. Sekarang coba kita lihat bahasa Arab klasik, bahasanya Al-Quran. Sejarahnya punya cerita yang beda banget dari pola yang barusan kita lihat. Beda banget sama bahasa-bahasa kuno lainnya, bahasa Arab Al-Quran ini nunjukin ketahanan yang luar biasa. Coba deh bayangin, puisi dari zaman sebelum Islam lahir aja masih bisa dibaca dan dimengerti sama anak sekolah di dunia Arab sekarang. Tata bahasanya, cara pengucapannya, artinya, itu semua dasarnya sama. Artinya apa? Kalau misal nih ya, ada orang dari abad ke-7 tiba-tiba muncul sekarang, dia bisa ngobrol nyambung sama orang yang jago bahasa Arab klasik hari ini. Kutipan ini benar-benar ngegambarin betapa uniknya fenomena ini. Sebagai perbandingan, orang yang ngomong bahasa Inggris sekarang bakal pusing 7 keliling baca naskah asli Beowulf. Orang Jerman modern juga nggak bakal ngerti dialek nenek moyangnya 1000 tahun lalu. Tapi orang Arab modern
mereka bisa dengan mudah baca dan paham karya sastra dari 1.500 tahun yang lalu. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar. Kenapa? Kok bisa bahasa Arab klasik nasibnya beda banget sama saudara-saudaranya yang lain? Sumber-sumber yang kita pelajari di sini ngasih satu penjelasan yang sifatnya teologis. Penjelasan itu berpusat pada sebuah ayat dari Al-Quran itu sendiri, yang isinya adalah sebuah janji penjagaan. Jadi menurut sumber-sumber ini, argumennya adalah keutuhan bahasa Arab klasik ini nggak bisa dipisahin dari keyakinan adanya perlindungan ilahi buat Al-Quran. Karena kitabnya diyakini terjaga, maka bahasanya pun secara otomatis ikut terjaga dan lestari. Pada akhirnya, kisah David dan Daud ini membawa kita ke sebuah pemikiran yang lebih dalam lagi tentang bahasa. Bahasa itu bukan cuma alat komunikasi loh, bahasa itu kayak arsip hidup dari sejarah, identitas, dan keyakinan sebuah peradaban. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng adalah, apa yang bisa kita pelajari dari bertahannya atau punahnya sebuah bahasa tentang perjalanan sebuah peradaban?